Karena hadis tersebut muttarib, banyak sumber periwayatan dengan keterangan yang berbeda, maka bagaimana ketika terjadi seperti ini? Salah satunya dicari yang paling unggul. Mana yang paling unggul? Kalau dilihat dari aspek sisi periwayatan, sumber sahabat yang paling banyak adalah riwayatnya Al-Musannaf, riwayat Imam Abdul Razak dalam Al-Musannaf, bahwa pertanyaan Rasulullah SAW kepada budak perempuan itu adalah bertanya apakah dia bersyahadat atau tidak. Atasyhadina alla ilaha illallah. Ini yang rajih, yang kuat, bukan pertanyaan di mana tempatnya Allah, bukan itu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hadis jariyah. Ahad tidak mampu menjawab, dan tetapi mengajukan dalil lain, berkata keyakinan bahwa Allah di langit telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu hadis jariyah. Hadis jariyah ini yang pertama mendoaifkan dan mengatakan itiraf, yang mereka juga menuduh-nuduh Syekh Albani mendoaifkan hadis yang disahihkan oleh Al-Bukhari atau Muslim. Dia mengatakan hadis ini adalah yang bukan Muslim, hadis muttarib, dan didoaifkan oleh dia. Di antaranya mereka mendoaifkan hadis al-jariyah, ya. Dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, tatkala dia ingin membebaskan budak wanita dalam Sahih Muslim, ya. Maka kemudian Nabi bertanya, ya, aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka sang jariyah, sang budak wanita berkata, fis sama. Allah berada di atas langit. Di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah maha sempurna secara mutlak, maha suci dari segala kekurangan. Semua apa yang ada di alam jagat raya ini pasti butuh kepada Allah. Dia tidak butuh kepada apapun di alam jagat raya ini. Dia tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Maha suci dari tempat dan arah, serta tidak butuh pada tempat dan arah. Demikian ini sebagaimana ditetapkan berdasarkan dalil-dalil qat'i, baik ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkamat maupun dalil-dalil akli atau dalil rasional. Lalu bagaimana dengan hadis jariyah, hadis tentang budak perempuan yang dijadikan dalil oleh kaum Salafi Wahabi yang mengesankan bahwa Allah bertempat di langit? Hadis jariyah tersebut jelas tidak bisa dijadikan dalil bahwa Allah itu bertempat di langit, selain karena hadis tersebut adalah hadis ahad. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani, seorang tokoh Salafi Wahabi, hadis tersebut juga muttarib, simpang siur, membingungkan dan kacau, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Dan seandainya hadis tersebut diterima kesahihannya, maka pengertiannya harus ditakwil agar sejalan dengan dalil-dalil yang muhkamat, sebagaimana telah dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Berikut ini adalah bukti-bukti bahwa hadis jariyah tersebut muttarib, sebagaimana dikatakan oleh para ulama semisal Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumullah. Hadis pertama tentang hadis jariyah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam bab tahrimil kalam fis shalah wa naskhi ma kana min ibahatin, keharaman berbicara ketika sedang sholat dan dinasahnya kebolehan berbicara sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini panjang sekali. Kemudian di bagian akhir hadis ini dikatakan, qala wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyah fattala'tu dhata yawmin fa idzan adh-dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani Adam asafu kama ya'safun lakinni shaqaqtuha shaqqatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika alai qultu ya Rasulullah afala u'tiqha qala i'tini biha fa ataituhu biha fa qala laha ayna Allah qalat fis sama qala man ana qalat anta Rasulullah qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami berkata, aku punya seorang budak perempuan yang menggembala kambingku di arah Uhud dan Jawaniyah. Pada suatu hari aku melihatnya, ternyata ada seekor serigala yang membawa seekor kambing yang digembalakannya. Aku seorang laki-laki biasa dari anak cucu Adam yang bisa marah seperti mereka. Tetapi aku menempelengnya satu kali. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW. Beliau menganggap tindakanku sebagai dosa besar bagiku. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah tidak aku merdekakan saja budakku ini?
Beliau bersabda, bawalah ia kepadaku. Lalu aku membawanya kepada beliau. Beliau bertanya kepadanya, di manakah Allah? Ia berkata, di langit. Beliau bertanya lagi, aku siapa? Ia berkata, engkau Rasulullah. Beliau bersabda, merdekakanlah karena ia seorang budak yang beriman. Demikian riwayat Imam Muslim. Riwayat kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qani dalam kitab Mu'jamus Shahabah an Muawiyah bin Al-Hakam annahu arada itqa amatin lahu sauda fa'ata bihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala laha man rabbuk qalat alladhi fis sama faqala laha man ana qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atikha fa innaha mu'minah. Dari Muawiyah bin Al-Hakam bahwa ia hendak memerdekakan budak perempuan berkulit hitam. Lalu ia membawanya kepada Nabi SAW. Beliau bertanya, siapa Tuhanmu? Ia berkata, Tuhan yang ada di langit. Beliau bertanya lagi, aku siapa? Ia berkata, engkaulah Rasulullah SAW. Beliau bersabda, merdekakanlah karena ia budak yang beriman. Jadi dalam riwayat Ibnu Qani, pertanyaan Rasulullah bukan di mana Allah, tetapi siapa Tuhanmu? Riwayat yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, babu ma yajuzu minal adki fir raqab al-wajibah. Ini haddatsani Malik an Hilal bin Usamah an Atha bin Yasar an Umar bin Al-Hakam annahu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu ya Rasulullah inna jariyatan li kanat tar'a ghanaman li faji'tuha wa qad fuqidat syatun minal ghanam fas'altuha anha faqalat akalaha dhi'bu fasiftu 'alaiha wa kuntu min bani adam falatamtu wajhaha wa 'alayya raqabatun afa'tikuha faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayna Allah faqalat fis sama faqala man ana faqalat anta Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tikha. Dari Umar bin Al-Hakam, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, aku memiliki seorang budak perempuan yang menggembala kambingku. Lalu aku mendatanginya dan seekor kambing telah hilang. Lalu aku bertanya kepadanya, ia berkata, dimakan serigala. Lalu aku memarahinya. Dan aku manusia biasa, aku tempeleng wajahnya. Sedangkan aku punya tanggungan memerdekakan budak, maksudnya bernazar. Apakah budak itu aku merdekakan saja? Rasulullah SAW bersabda kepadanya, di mana Allah? Ia berkata, di langit. Beliau bersabda, aku siapa? Ia berkata, engkau Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, merdekakanlah. Kemudian riwayat keempat diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. An Ibni Jurayj qala akhbarani Ata'un anna rajulan kanat lahu jariyatun fi ghanamin tar'aha wa kanat syata safiyyin ya'ni ghaziratin fi ghanamihi tilka. Farada yu'tiha Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a as-sab'u fantaza'a dar'aha faghadiba ar-rajulu fasaqqa wajha jariyatihi. Faja'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa dzakara annaha kanat 'alaihi raqabatun mu'minatun wa annahu qad hamma yaj'alaha iyyaha hina shaqaha. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam itini biha. Fas'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atashhadina an la ilaha illallah? Qalat na'am wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Qalat na'am wa anna al-mauta wal ba'tsa haqqun. Qalat na'am wa anna al-jannata wan nar haqq. Qalat na'am. Falamma faragha qala a'tik aw amsik. Qultu athabata hadza? Qala na'am. Atha bercerita kepadaku bahwa seorang laki-laki sahabat memiliki budak perempuan yang menggembala kambingnya. Di situ ada seekor kambing pilihannya, yaitu kambing yang bagus. Ia bermaksud memberikannya kepada Nabi SAW. Lalu datanglah binatang buas dan mengambil kambing yang lemah. Laki-laki itu pun marah lalu menempeleng budaknya. Lalu ia mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan hal itu kepada beliau. Ia menyampaikan bahwa ia punya tanggungan nazar memerdekakan budak yang beriman dan yang setia. Ia benar-benar bermaksud menjadikan budak itu dimerdekakan ketika menempelengnya. Nabi SAW bersabda, bawalah ia kepadaku. Lalu beliau bertanya kepada budak itu, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ia berkata, iya. Bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah? Ia berkata, iya. Bahwa kematian dan hari kebangkitan itu benar? Ia berkata, iya. Bahwa surga dan neraka itu benar? Ia berkata iya. Setelah selesai bertanya, beliau bersabda, merdekakan atau kamu tahan saja. Nah, dalam riwayat Imam Atha ini, Rasulullah tidak bertanya di mana Tuhan, tetapi bertanya apakah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian riwayat kelima juga diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf. An Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir ini yang meriwayatkan juga riwayat Muslim. Qala
Shakka rajulun jariyatan lahu faja'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastashiruhu fi atkiha faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aina rabbuk fa asharat ila as-sama' qala man ana qalat anta rasulullah qala ahsibuhu aydan dzakara al-ba'tha ba'da al-mauti wal jannah wan nar thumma qala a'tikha fa innaha mu'minah. Yahya bin Abi Katsir berkata, seorang laki-laki menempeleng budak perempuannya. Lalu ia membawanya kepada Nabi SAW, meminta pendapatnya untuk memerdekakannya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada budak itu, di mana Tuhanmu? Ia memberi isyarat ke langit. Beliau bersabda, aku siapa? Ia berkata, engkau Rasulullah. Yahya berkata, aku mengira beliau juga menyebut hari kebangkitan setelah kematian, menyebutkan surga dan neraka. Kemudian beliau bersabda, merdekakanlah karena ia budak yang beriman. Di sini ada isyarat bahwa perempuan ini tidak bisa berbahasa Arab, karenanya menjawab pakai bahasa isyarat, isyarat ke langit. Ini riwayat kelima. Riwayat keenam, riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Wa haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna rajulan minal ansar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin lahu sawda faqala ya Rasulullah inna alayya raqabatan mu'minah fa in kunta taraha mu'minatan u'tikuha faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashhadina an la ilaha illallah qalat na'am qala atashhadina anna Muhammadar Rasulullah qalat na'am qala atuqinina bil ba'thi ba'dal maut qalat na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tikha. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa seorang laki-laki dari kalangan Ansar mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seorang budak perempuan berkulit hitam miliknya. Ia berkata, ya Rasulullah, aku punya tanggungan nazar memerdekakan budak yang beriman. Jika engkau memandangnya beriman, maka akan aku merdekakan. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ia berkata iya. Beliau bersabda, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Ia berkata iya. Beliau bersabda, apakah kamu meyakini hari kebangkitan setelah kematian? Ia berkata iya. Rasulullah SAW bersabda, merdekakanlah budak ini. Ini riwayat ke-6 sama dengan riwayat Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. Riwayat ke-7, riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad. Cuma sahabatnya beda. Kalau tadi Muawiyah bin Al-Hakam, ini Asy-Syarid dari Asy-Syarid. Anis-Syarid anna ummahu awsat ayyutiqu anha raqabatan mu'minah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqal, "Indi jariyatun sawda aw nubiyah fa'utikuha faqala iti biha fada'autuha faja'at faqala laha man rabbuk qalat Allah qala man ana faqalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atikha fa innaha mu'minah." Ini syaratnya sahih dari Asy-Syarid bahwa ibunya berwasiat agar dimerdekakan budak yang beriman untuknya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu. Ia berkata, aku punya budak perempuan berkulit hitam atau berkebangsaan Nubiah. Apakah aku merdekakan? Beliau bersabda, bawalah ia kemari, aku memanggilnya. Lalu ia datang. Beliau bertanya kepada budak itu, siapa Tuhanmu? Ia berkata, Allah. Beliau bertanya, aku siapa? Ia berkata, engkau Rasulullah. Beliau bersabda, merdekakanlah. Ia seorang budak yang beriman. Jadi di sini pertanyaan Rasulullah bukan di mana Allah, tetapi siapa Tuhanmu. Riwayat ke-8, riwayat Imam Ad-Darimi dalam As-Sunan atau Musnadnya. Juga dari Syarid, qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ala ummi raqabatan wa inna indi jariyatan sauda nubiyatan afatujzi'u anha qala ud'u biha faqala atashhadina an la ilaha illallah qalat na'am qala atikha fa innaha mu'minah. Ini syaratnya hasan. Asy-Syarid berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku berkata, sesungguhnya ibuku bernazar memerdekakan budak. Aku punya seorang budak perempuan berkulit hitam berkebangsaan Nubiah. Apakah budak tersebut cukup untuk dimerdekakan? Beliau bersabda, panggil budakmu. Lalu beliau bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ia berkata iya. Beliau bersabda, merdekakanlah karena ia budak yang beriman. Ini diantaranya 8 riwayat tentang kisah jariyah itu. Nah, apa yang terjadi? Kesimpulan hadis jariyah dari 8 riwayat. Riwayat pertama, riwayat Imam Muslim. Latar belakangnya dibawa kepada Rasulullah karena laki-laki itu menempelengnya. Lalu Rasulullah bertanya, di mana Allah? Lalu oleh Rasulullah merdekakan karena ia beriman. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua dari Ibnu Qani.
tidak ada keterangan karena menempeleng atau apa. Lalu Nabi bertanya, siapa Tuhanmu? Tidak bertanya di mana. Lalu kesimpulannya, pesan Rasulullah merdekakan karena ia beriman. Riwayat ketiga dari Imam Malik, membawa budak itu alasannya karena bernazar. Lalu oleh Rasulullah ditanya, di mana Allah? Lalu Rasulullah menjawab, merdekakan saja. Tapi gak disebut beriman. Riwayat keempat dari Abdul Razak. Jadi dia membawa budak itu alasannya karena punya nazar. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah kamu bersaksi, bersyahadat? Bukan bertanya di mana Allah. Lalu oleh Rasulullah disabdakan merdekakan atau tahan saja. Lalu riwayat Abdul Razak, riwayat yang kelima. Tidak ada keterangan mengapa membawa budak itu. Pertanyaannya di mana Tuhanmu? Kemudian terakhir pesan beliau merdekakan karena ia beriman. Riwayat keenam dari Imam Malik, membawa budak itu karena telah bernazar. Tapi pertanyaan Rasulullah SAW adalah apakah bersyahadat, bersaksi. Lalu keterangannya suruh merdekakan. Riwayat ketujuh, riwayat Imam Ahmad, membawa budak karena ibunya bernazar. Lalu pertanyaan Nabi SAW, siapa Tuhanmu? Lalu diperintahkan dimerdekakan. Riwayat ke-8 Ad-Darimi, kisah yang sama, juga ibunya bernazar, jalur lain. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu bersyahadat, bersaksi? Lalu disuruh merdekakan. Nah, ini artinya apa? Hadis tentang jariyah ini dari keterangan yang berbeda-beda. Padahal ini kisahnya sama. Ada 2 kisah di sini. Yang 6 kisahnya sama. Tapi keterangannya berbeda-beda. Ini namanya muttarib. Kata para ulama tentang hadis muttarib dalam kitab Tadribur Rawi, Syarah Taqribun Nawawi, karangan Imam As-Suyuti, diterangkan, al-muttarib huwa alladhi yurwa ala aujuhin mukhtalifatin mutaqaribah. Fa in rajahat ihdar riwayatain bihifdzi ruwatiha aw kasrati suhbatihil marwiyyi anhu aw ghairi dzalik fal hukmu lirrajihah wa la yakunu muttariban wal ittirab yujibu dhu'fal hadis li isy'arihi bi adamid dhabti. Hadis muttarib itu hadis yang kacau, membingungkan dan simpang siur adalah hadis yang diriwayatkan dengan beberapa keterangan yang berbeda dan berdekatan. Keterangannya berbeda kayak tadi. Apabila salah satu riwayat unggul sebab hafalan perawinya atau banyaknya sahabat yang menjadi sumber periwayatan atau lainnya, maka keputusan hadis tersebut mengikuti yang unggul dan tidak menjadi muttarib. Sebab kenapa? Kekacauan muttarib dapat melemahkan hadis karena memberikan indikasi itu tidak akurat. Seperti tadi. Nah, karena tadi ini muttarib, maka bagaimana? Ini para ulama dulu yang mengatakan muttarib. Misalnya Imam Al-Khallal. Imam Al-Khallal ya, yang wafat tahun 311. Ini mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Abu Bakar Al-Athram bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis i'tikha fa innaha mu'minah. Imam Ahmad menjawab, laisa kullu ahadin yaqulu fih innaha mu'minah, yaquluna a'tikha. Juga pertanyaan Ibrahim bin Al-Harith. Imam Ahmad memberikan jawaban yang sama, bahwa tidak semua perawi meriwayatkan dia budak wanita yang beriman. Enggak. Mereka banyak yang mengatakan merdekakan saja. Berarti ini ada indikasi kata-kata beriman karena dia beriman itu tambahan dari perawi atau riwayat dengan makna. Ini yang menyebabkan muttarib. Kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat, ketika membicarakan hadis yang sama, kata beliau dari Muawiyah bin Al-Hakam, wa hadza sahih qad akhrajahu Muslim muqatta'an min haditsil Auza'i wa Hajjaj as-Shawaf an Yahya bin Abi Katsir duna qissatil jariyah. Wa adhunnuhu innama tarakaha minal hadis li ikhtilafir ruwati fi lafzihi. Wa qad dzakartu fi kitabil Zihar minas sunan mukhalafata man khalafa Muawiyah bin Al-Hakam fi lafzil hadis. Hadis ini sahih, telah diriwayatkan oleh Muslim secara terpotong dari hadis Al-Auza'i dan Hajjaj bin As-Shawaf dari Yahya bin Abi Katsir tanpa kisah budak perempuan itu. Maksudnya kisah budak perempuan itu, kata beliau, tidak diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Aku menyangka Imam Muslim meninggalkan hadis budak tersebut karena perbedaan perawi dalam redaksinya. Dalam As-Sunan Al-Kubra atau As-Sunan Al-Kabir, Imam Al-Baihaqi juga berkata, ketika membicarakan Allah fis sama, faman ana, qalat anta Rasulullah, qala innaha mu'minatun fa'tika, akhrajahu Muslim fis sahih min haditsil Auza'i duna qissatil jariyah. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya tanpa kisah budak perempuan. Tidak ada kisah budak perempuan itu. Nah, ini artinya apa? Perkataan Imam Al-Baihaqi memberikan kesimpulan
Dalam Sahih Muslim yang menjadi manuskrip beliau tidak ada riwayat kisah budak perempuan tersebut. Boleh jadi kisah tersebut disisipkan oleh para ulama pada masa-masa setelah wafatnya Imam Muslim karena ada dalam sanad yang sama. Hal ini dikuatkan bahwa hadis jariyah tersebut yang ada di Sahih Muslim sekarang justru ada dalam bab sholat, yaitu bab keharaman berbicara dalam sholat. Seandainya hadis jariyah tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dapat dijadikan hujjah, semestinya ada di bab yang menerangkan keimanan atau bab tauhid. Ternyata gak diriwayatkan di dalam bab tauhid. Karena ini dijadikan dalil dalam bab tauhid. Atau di dalam bab nazar. Di dalam bab nazar juga tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti menurut beliau untuk konteks nazar atau tauhid bisa jadi menurut beliau ini tidak bisa dijadikan hujjah. Karenanya riwayatnya berbeda. Kalau memang iya, dan ternyata dalam manuskrip Imam Baihaqi itu tidak ada. Ini coba kita perhatikan dalam Sahih Muslim. Hadis jariyah tersebut babnya tahrimil kalam fis shalah, keharaman berbicara di dalam salat. Wa naskhi ma kana min ibahatin, dan menasakh hukum sebelumnya yang membolehkan berbicara di dalam salat. Bukan di dalam bab tauhid atau bab iman dan bukan di dalam bab nazar. Dan ini pun hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami oleh Imam Muslim tentang masalah sholat ini masih dicarikan syawahid dari riwayat-riwayat lain. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan begitu dalam Talkhisul Habir fi takhrij ahaditsir Rafi' al-Kabir. Ketika membicarakan hadis budak tersebut, kata beliau, wa fil lafzi mukhalafatun katsirah. Bahwa dalam redaksi hadis budak wanita tersebut ada banyak versi yang berbeda, artinya muttarib. Nah, kesimpulan karena hadis tersebut muttarib, banyak sumber periwayatan dengan keterangan yang berbeda, maka bagaimana ketika terjadi seperti ini salah satunya dicari yang paling unggul. Mana yang paling unggul kalau dilihat dari aspek sisi periwayatan, sumber sahabat yang paling banyak adalah riwayatnya Al-Musannaf, riwayat Imam Abdul Razak dalam Al-Musannaf, bahwa pertanyaan Rasulullah SAW kepada budak perempuan itu adalah bertanya apakah dia bersyahadat atau tidak. Atasyhadina alla ilaha illallah. Ini yang rajih, yang kuat, bukan pertanyaan di mana tempatnya Allah, bukan itu. Karena itu lebih lemah dari segi periwayatan. Dan ini yang sesuai dengan keterangan ijma' para ulama tentang seseorang itu dihukumi masuk Islam ketika dia bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini keterangan tadi. Wallahu a'lam bishawab.